Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan yang terbaik untuk seluruh umat. Di kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada kajian rutin kita di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid As-Sakinah. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya, ampunannya kepada kita semua, mengukuhkan kita di atas Al-Quran dan Sunnah, dan mewafatkan kita di atas Islam dan Sunnah. Dahulu telah kita membahas tentang sebagian daripada adab bersama para ulama, yang kita akan lanjutkan dari sisa daripada adab bersama mereka. Qala hafidhahullah ta'ala atau rahimahullah ta'ala, adabut talib inda su'ali syekhi. Meskipun ini sudah kita baca, kita akan baca daripada awal dari pembahasan. Adabut talib inda su'ali syekhi, adab seorang penuntut ilmu ketika dia bertanya kepada gurunya. Bagaimana adabnya? Beliau mengatakan ini yang ketiga ya. Yang pertama adalah dia tawadhu. Yang kedua, dia adab berbicara bersama syekhnya. Sekarang ketika bertanya kepada gurunya, bagaimana tata caranya? Wa minat tawqiri husnul mas'alah, dan termasuk pemuliaan dari seorang guru, memuliakan guru tersebut, itu dia bertanya pertanyaan yang baik. Hendaknya ketika ingin bertanya, hendaklah dia bertanya dengan tata cara yang baik. Jangan dia menekan-nekannya, jangan memaksanya. Itu enggak benar. Hanya pertanyaan yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. To the point. Fayam bagi li talibil ilm an yulatif syekh atau an yulatif syekha fi mas'alatihi. Hendaknya, sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu, dia berlemah lembut kepada syekhnya ketika dia bertanya. Wa yajtaniba al-mura'a, dan menjauhi pamer-pamer. Faman hurima rifqa faman harama rifqa atau rifqu fatahu minal ilmi ma yatahassaru alaihi, wa man ta'annata fi talibid dalil laqiya ma la yasurruhu. Siapa yang diharamkan atau hurima, ya, siapa yang diharamkan kelemah lembutan, faman hurima rifqu, siapa yang diharamkan
untuk tercegah olehnya melakukan berbuat kelemah lembutan, maka akan hilang daripada ilmu apa-apa yang membuat susah baginya. Dia apa-apa yang akan dia sesali nantinya. Dan siapa yang ta'annat, menuntut, mempersulit untuk meminta dalil, maka dia akan mendapatkan kesusahan. Ya, bertanya, ketika ingin bertanya semampunya. Jangan ditanyakan bagaimana landasannya ini, bagaimana. Apabila dia mendapatkan suatu masalah, ketika dia mendapatkan suatu masalah bagi seorang penuntut ilmu yang baru, bertanya langsung saja secara hukum, bagaimana hukumnya ini. Nggak usah berbicara tentang dalil. Nanti ketika dia menjalani perjalanan thalabatul ilm yang jauh, maka boleh dia bertanya tentang dalil-dalil, bahkan rincian-rincian daripada masalah. Tapi kalau seorang penuntut ilmu yang baru, jangan dia bertanya tentang dalil, bertanya saja tentang apa? Hukum yang dia bisa beramal dengannya. Seperti itu. Nggak usah tanya apa dalilnya kira-kira ini, nggak usah. Cukup kita yang baru belajar bertanya apa yang bisa kita amalkan sambil kita mempelajari ilmu ini. Nanti ketika terbuka akan terfikirkan nanti, oh dahulu guru saya itu menerangkan seperti ini hukumnya. Oh ternyata dalilnya seperti ini. Seperti itu. Jadi dari apa yang dia dapatkan insyaallah lebih berberkah. Qala al-Imam Sya'bi rahimahullah ta'ala huwa Amir ibn Syarahil, kana Abu Salamah yumari ibnu Abbas fahurima bidzalika ilman katsira, atau faharama bidzalika ilman katsira. Dahulu Abu Salamah itu suka yumari, mendebat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Maka oleh sebab itulah tercegahlah olehnya ilmu yang sangat baik sekali. Tercegah olehnya ilmu yang sangat baik, yang sangat banyak sekali. Ya, oleh sebab itulah orang yang sering mendebat daripada gurunya, maka berkah ilmu itu akan hilang, bahkan gurunya enggan kepada dia, enggan untuk memberikan faedah, bahwasanya akan tercegah banyak ilmu dari guru tersebut. Mungkin disebabkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ia tanyakan yang tidak pantas ditanyakan, disebabkan dia adalah orang yang baru belajar, apalagi ingin masuk permasalahan-permasalahan fitnah. Jangan. Seorang penuntut ilmu baru itu tidak boleh masuk dalam permasalahan fitnah. Harus dia memperkokoh dulu usul dasar, akidah dasar, fondasi dasar daripada ilmu harus dikokohkan, akidah terutama. Nah, itu harus kokoh semuanya. Ketika ada permasalahan, maka itu lebih mudah untuk dihadapin. Kemudian huwa Abu Salamah ya'tarifu fayaqulu law rafaqtu bi Ibni Abbas la asbahtu minhu ilma. Lihat penyesalan dia. Penyesalan dia Abu Salamah. Di sini Abu Salamah itu mengakui penyesalan dia. Dia mengatakan, seandainya aku berlemah lembut dengan Ibnu Abbas, terhadap Ibnu Abbas, maka aku akan mendapatkan ilmu yang sangat baik. Maka menjadilah aku seorang yang berilmu. Ini penting sekali. Ketika bertanya seperlunya saja. Bertanya sesuai dengan kebutuhan. Jangan bertanya sesuai kebutuhan orang lain, jangan. Sesuai dengan kebutuhan kita, yang kita bisa mengamalkan. Kalau sesuai dengan kebutuhan orang lain, repot. Karena kalau orang lain membawakan fitnah kepada kita, nah ini bukan kebutuhan kita. Orang lain membawakan fitnah kepada kita, bukan kebutuhan kita, akhirnya apa? Jadi menjadi masalah, suatu permasalahan. Kemudian yang keempat, adab talib fil masyi ma'a syaikhi. Adab seorang penuntut ilmu ketika dia berjalan bersama gurunya. Bagaimana adabnya? Ini penting juga, harus sangat penting juga. Haka al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala al-Hambali
fi tarjamati al-Faqih Abil Hasan Ali bin Mubarak al-Karhi wa qad tatalammadha ala Imam al-Faqih al-Qadi Abi Ya'la al-Hanbali Syekh al-Hanabilati fi asrihi. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala itu mengisahkan di dalam tarjama biografi Al-Faqih Abil Hasan Ali Ibnu Mubarak Al-Karhi. Di biografi Ali Ibnu Mubarak Al-Karhi itu dahulu dia belajar bersama Imam Al-Faqih Al-Qadi Abi Ya'la, dan Al-Qadi Abi Ya'la ini dia adalah ulama besarnya madhab Hanabilah. Ulama besarnya madhab Hanabilah. Di zamannya ya, di zamannya. Maka qala li Al-Qadi Abu Ya'la yauman, berkata Abu Ya'la, Qadi Abu Ya'la kepada Abil Hasan Ali ibni Mubarak Al-Karhi, dia berkata kepadanya, berkata Abu Ya'la kepadanya, wa ana amshi ma'ahu, sementara aku berjalan bersama dengannya. Dia bertanya kepadaku sementara saya berjalan bersama dengannya. Idza masyaita ma'a man tu'addimuhu aina tamshi minhu, jika engkau berjalan terhadap orang yang engkau muliakan, engkau berjalan kepada orang yang engkau muliakan, maka di mana engkau berada? Ya, ketika ada antum punya guru, apalagi guru itu antum muliakan sekali, maka di sebelah mana engkau? Di mana engkau berada? Maka Abul Hasan Ali bin Mubarak Al-Karhi menjawab, la adri, aku tidak mengetahuinya. Masya Allah, ini adalah ilmu. Karena kalau orang ditanya apa hukumnya ini, kalau dia tidak tahu, la adri atau wallah alam. Kalau kita menjawab apa hukumnya ini, oh begini Ustaz, dulu Ustaz itu saya pernah ini, Ustaz itu ngomong seperti ini hukumnya, nggak boleh seperti itu. Bilang saja tidak tahu, bukan aib. Yang aib itu adalah kita menjawab baru tidak di atas ilmu, itu menjadi aib sekali dan dosa. Sudah aib dan dosa lagi kalau kita tidak tahu, memang asalnya kita tidak tahu. Dan ini bukanlah suatu suatu celaan, karena memang kita tidak tahu. Karena hukum asal seorang manusia itu jahil. Hukum asalnya jahil. Kemudian qala, dia berkata an yaminihi, Al-Qadi Abu Ya'la berkata, hendaknya engkau berjalan di sebelah kanannya. Wa tuqimuhu maqamal imam fi shalah, sebagaimana engkau ketika berdiri salat bersama imam, maka di sebelah mana engkau berada? Di sebelah kanannya. Apabila ada dua orang, seorang imam dan ada orang yang satu lagi, dia salat berdua, maka di sebelah mana dia berdiri? Maka dia berdiri di sebelah kanannya, jangan di belakang. Ya, kadang kalau kita tidak ngerti sunnah, anggaplah dia masbuk, ini kebanyakan di negeri kita, dia masbuk, sudah ditepuk pundaknya, sholat di belakangnya lagi. Benar-benar ini menyelisih sunnah. Hendaknya ketika dia masbuk, dia terlambat atau dia sholat berdua, maka tata caranya bagaimana? Dia maju di sebelah kanannya, dia yang lengket di sebelah kanannya sejajar. Apabila 3 orang, maka bagaimana posisinya? Ketika ini sudah sholat berdua, datang orang yang di belakangan, ingin jamaah juga, bagaimana posisinya? Maka orang yang ketiga ini jangan menepuk pundaknya orang yang di samping imam, itu keliru. Nggak boleh seperti itu. Ini kebanyakan kita yang nggak paham tentang masalah-masalah sholat. Kadang kita begitu masuk orang ketiga ditepuk pundaknya, ya ditepuk pundaknya. Kalau orang mengerti dia mundur, tapi kalau tidak mengerti gimana?
maka hendaknya yang orang ketiga berada di sebelah kirinya, berjajar berada di sebelah kirinya, kemudian sang imamlah nanti yang menyuruhnya untuk mundur. Seperti itu tadi caranya. Kalau dia tidak bisa mundur, ya si imam yang maju. Itu yang sunnah. Jelas? Jadi anggap kalau dia ada orang sholat ini depan sutroh contohnya, terus di belakangnya ini dia meja. Sementara dia sholat di sini, dia sholat jamaah berdua, kemudian ada orang masuk padanya, iya kan? Apakah disuruh mundur? Kalau mundur nanti kena meja, nggak bisa kan? Maka si imam yang maju. Begitu tata caranya. Inilah tata cara yang dianjurkan. Kalau kita ndak main tepuk-tepuk saja. Ya kalau dia ngerti, kadang ada orang ndak ditepuk lagi, dikasih gini aja. Dia ndak paham-paham. Entah selesai, dan tadi saya mau ikut jamaah loh. Ikut jamaah tapi enggak memberitahu. Sudah saya kode-kode begini. Orang ndak paham di kode-kode seperti itu. Ya, hendaknya kata dia, engkau berjalan di sebelah kanannya sebagaimana engkau berdiri bersama imam dalam solat. Ya, berdiri di sebelah kanannya. Wa tukhallilahu janibal aisar, dan engkau membiarkan kosong di sebelah kirinya. Apa sebabnya? Fa idza arada yastanshiru au yazilu, ya, fa idza arada yastanshiru au yazilu ada ja'alahu fi janibil aisar. Ya, kau biarkan kosong, engkau membiarkan kosong sebelah kirinya apabila dia menginginkan membuang daripada kotoran atau membuang daripada apa? Dia membuang ludah atau membuang dahak atau membuang ingusnya, maka dia membuang sebelah kirinya. Ketika kita ingin membuang daripada ludah kita, membuang daripada kotoran seperti dahak atau ingusnya, di sebelah kiri, menghadap sebelah kiri. Dilarang ke kanan atau dilarang menghadap ke kiblat. Ini kita juga kadang tidak paham. Ini adalah adabnya. Nabi SAW melarang itu seseorang membuang apa? Berludah itu menghadap ke kiblat. Ya, kalau kita di mobil itu saya lihat ada orang-orang buang ludah seenaknya. Na'udzubillah, anak pernah lihat dan sering, bahkan meludahnya ke kanan lagi. Nah, itu seperti itu kurang bagus. Maka ketika ingin meludah, hendaknya dia beludah ke sebelah kirinya. Dan kafaro daripada ludahnya itu hendaknya dia kubur. Itu adalah sunnahnya. Nabi SAW menegaskan, siapa yang meludah sementara orang menginjak daripada ludahnya tersebut, yub'atsu yaumul qiyamah bassaqon, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat penuh dengan ludah. Itu jangan sembarangan. Kalau mau meludah jangan sembarangan. Kafaronya itu harus dia tutupin, dia timbun. Seenaknya meludah nanti orang injak meskipun dia pakai sendal. Karena ini ada ancamannya, hadis Nabi SAW. Dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan penuh dengan apa? Dahak, penuh dengan ludah. Nah, ini harus berhati-hati. Mengaludah jangan menghadap ke kiblat, jangan ke kanan. Ada larangannya menghadap ke kiblat. Kalau dia tidak mengetahui arah kiblat, maka mengeludah ke kiri saja. Itu sudah cukup. Bagaimana kalau mau meludah? Ini kita bahas pembahasan ludah lagi. Bagaimana kalau mau meludah dari kendaraannya? Ya, kalau dia naik motor, dia harus mampir. Sehingga dia meludah, kemudian dia kubur ludahnya. Kalau bagaimana kalau di mobil? Nah, ini kan di mobil, kalau meludah di mobil. Enggak lah, ambil tisu. Meludah di tisunya. Kan seperti itu, kan mudah. Inna dina yusrun, agama ini sangat mudah, kita saja yang mempersulit. Meludah di tisunya. Begitu yang kita lihat praktek daripada para ulama. Ketika mereka di majelis itu ingin meludah, maka mereka meludah di tisu mereka. Mereka sudah persiapkan tisu kemana-mana.
baik dalam keadaan hadir maupun safar, baik dalam keadaan mukim maupun dia dalam perjalanan. Seperti itu. Ini banyak sekali kalau kita bicara tentang adab, Masya Allah banyak kekurangan kita. Dan inilah daripada adab ini, dari kekurangan ini sulit untuk masuk ilmu. Sulit untuk masuk ilmu padanya. Kemudian doa talibu li syekhi. Hendaknya penuntut ilmu itu mendoakan gurunya. Jangan sampai kita menuntut ilmu selama 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun, 15 tahun, itu tidak pernah mendoakan guru kita. Hanya berteman saja tapi tidak pernah mendoakan dia. Nah, ini juga keliru dalam menuntut ilmu. Orang yang memberikan kita manfaat, faedah besar masalah akhirat, maka memperbanyak kita mendoakan dia. Karena sebab dengan dia kita mendapatkan pengetahuan ilmu agama. Sebab dia, diri kita itu menjadi baik. Dan Allah memberikan taufik kepada kita disebabkan perantara seorang guru. Doa talib li syekhi. Seorang penuntut ilmu mendoakan gurunya. Wa minal adabi alladhi yanbaghi an yatahalla bihi talibul ilmi ma'a syekhi an yuqaddima baina yadi su'alihi wa du'ai lahu. Dari adab yang sepantasnya penuntut ilmu itu berhias padanya bersama gurunya, itu lebih dia mendahulukan atau dia mengedepankan dari permasalahannya daripada permasalahan dia, dan mendahulukan berdoa untuknya daripada dia. Lebih didahulukan doa kita terhadap guru daripada diri sendiri, karena asbabnya hidayah, sebab dari seorang guru kita mendapatkan hidayah. Maka itu adalah sangat-sangat berharga. Guru itu sangat berharga, jangan disia-siakan. Kama kana ba'du salaf yaqul, sebagaimana orang-orang pendahulu kita dari kalangan salaf terdahulu, dari para ulama terdahulu, dia mengatakan Allahumma astur aiba muallimi aw syekhi wala tudhib barakata ilmihi anni. Lihat, mereka berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku atau tutuplah aib syekh kami atau syekhku, dan janganlah engkau hilangkan barakah ilmunya dariku, jangan engkau menghilangkan berkah ilmunya dariku. Nah, ini selalu kita berdoa, Allahumma astur aiba muallimi aw syekhi wala tudhib barakata ilmi anni, janganlah engkau menghilangkan berkah ilmu itu dariku. Ya, karena kalau ilmu sudah tidak berberkah maka tidak ada manfaatnya. Meskipun dia menjadi orang yang alim, orang yang pintar, tapi tidak ada manfaatnya. Suatu saat dia pasti akan tergelincir, dia akan tersesat dan mengajak kepada jalan kesesatan. Itu sebabnya ilmu yang tidak berberkah. Qultu hasanun jiddan, aku mengatakan ini sangat bagus sekali. An yabda'a talibu syekhuhu bi qawlihi ahsanallahu ilaik su'ali huwa aw nahwi dhalik. Inda nihayati su'al yakhtimmu bi qawlihi jazakumullahu khairan wa athabakumullahu kama annahu yalhaju bid du'ai li syekhi wa i'tirafu bi fadlihi Naam, bid du'ai wa i'tirafi bi fadlihi. Aku mengatakan hasanun jiddan, ini sangat bagus sekali. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya memulai ketika ingin bertanya kepada gurunya itu, dia mengatakan ahsanallahu ilaikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan engkau, ketika dia bertanya atau semisal dengan itu. Dan ketika dia mengakhiri daripada pertanyaan tersebut, dia mengatakan jazakumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kepada engkau suatu kebaikan, membalas kebaikan.
wa atabakumullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada engkau. Ini luar biasa ya, Masya Allah. Seperti itulah tata cara orang. Makanya ketika, jangan antum pelit-pelit ketika ada lagi chat, ya ada kebutuhan kemudian bertanya atau saling bertanya, doa saling mendoakan, jazakumullah khairan Ustaz, atau jazakumullahu khairan akhi. Dia mengatakan seperti semoga Allah Subhanahu wa taala membalaskan kebaikan untukmu. Dia balas, wa anta fajazakumullahu khairan, atau wa anta fajazakallahu khairan, atau wa antum fajazakumullahu khairan, atau wa iyyakum. Ini adalah balasan yang terbaik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan, seandainya seseorang mengetahui makna jazakumullahu khairan fa'aktsiru, maka mereka memperbanyak untuk mengucapkan jazakumullahu khairan, seandainya dia mengetahui makna daripada itu. Masya Allah, ini anjuran untuk memperbanyak kalimat tersebut ketika kita berterima kasih kepada seseorang. Dan dia mendoakan barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepadamu, wa fikum barakallah, dan keberkahan pula kepada engkau. Kan ini kan enak, Islam itu enak sekali kalau seperti itu. Qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, dia mengatakan, ma shallaitu salatan mundu 40 sanah. Lihat, tidaklah aku salat itu semenjak 40 tahun. Sudah lama ini, sudah 40 tahun. Tidaklah aku salat semenjak 40 tahun. 40 tahun lamanya. Illa wa ana ad'u fiha li Syafi'i. 40 tahun itu kecuali aku tuh selalu berdoa kepada Imam Syafi'i, kepada Syafi'i. Ada orang yang berdoa gurunya selama itu. 1 tahun saya belum tentu kita doakan guru kita selama itu. Atau 1 hari. Pernah tidak kita doakan guru kita selama 1 hari itu? Mungkin tidak pernah sama sekali. 1 jam. Ini kurang disebabkan apa? Kita tidak tahu adab yang seperti ini. Benar-benar kita tidak mengetahui. Nah, ini butuhnya kita belajar adab. Subhanallah, dengan mempelajari adab kita akan tahu semuanya dan lebih mudah memahami ilmu. Bil adab tafahmu ilm. Dengan adab engkau akan memahami ilmu, tentu, insyaallah. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Lihat kata Imam Ahmad, tidaklah aku salat semenjak 40 tahun lamanya itu, tidak kecuali aku mendoakan Imam Syafi'i atau Syafi'i di dalam salat itu, di dalam salatku. 40 tahun ya. Subhanallah, 40 tahun. Sabarnya Imam Ahmad mendoakan. Ini salatnya apa? Ada salat wajib, ada salat sunnah, terkumpul semuanya. Kemudian walikathrati du'ai walikathrati du'aihi lahu, dan banyak sekali doanya Imam Ahmad. Walikathrati du'aihi lahu qala lahu ibnuhu. Oleh sebab itu, saking banyaknya doanya Imam Ahmad terhadap Imam Syafi'i, sampai-sampai anaknya itu bertanya kepada ayahnya, yaitu anaknya Imam Ahmad bertanya kepada Imam Ahmad. Apa kata anaknya? Ayya rajulin kana Syafi'i hatta tad'uwa lahu kulla hadha du'a. Siapakah lelaki yang namanya Syafi'i? Anaknya bertanya kepada Imam Ahmad, siapakah lelaki itu yang bernama Syafi'i hingga engkau berdoa kepadanya setiap kali dengan doa seperti ini? Siapa dia? Kemudian kata Imam Ahmad, faqala ya bunayya, dia mengatakan, wahai anakku. Ini panggilan yang lembut sekali, ya bunayya, wahai anakku. Kana Syafi'u kasyamsi fid dunya wal 'afiyatu linnas, hal lihadaini min khalfin. Dia mengatakan Syafi'i itu seperti apa? Seperti matahari. Apa maksudnya? Syafi'i itu dia adalah penerang umat ini. Itulah Imam Syafi'i. Dia menerangi umat ini, memberikan cahaya kepada umat ini berupa apa? Ilmu-ilmu yang ada padanya. Dari ilmu yang Imam Syafi'i lupa saja, seorang bisa menjadi faqih. Yang dia lupakan itu, seorang bisa menjadi seorang faqih apabila dia
mengetahui ilmu tersebut. Wahai anakku, Imam Syafi'i itu seperti matahari, memberikan cahaya menerangi umat ini di dunia, wal afiyatu linnas, dan memberikan kemaafan kepada manusia. Yaitu dengan dia manusia itu banyak yang bertobat, melakukan apa? Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak memaafkan manusia. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, apakah dari dua perkara ini adakah orang yang setelah dia? Ada tidak orang yang setelah Imam Syafi'i dari dua perkara ini? Sulit untuk mendapatkannya. Sangat sulit. Masya Allah ya. Ini 3 lagi insya Allah. Kemudian ada Abu Thalib ma'a julasai syekhi. Ada penuntut ilmu bersama gurunya ketika dia duduk. Ada penuntut ilmu ketika dia duduk bersama gurunya. Bagaimana caranya? Beliau mengatakan, wa minat tawqiri an yata'addaba talibu ma'a hadiri majlisi syekhi fa innahu adabu ma'ahu wa ihtiramu li majlisihi wal yakun ala ahsani hayat wa akmalit taharat ya wala yal'asif ikhtaffat kathirun min hadhihi al-akhlaq bayna at-tullab al-yawm fa hayya habadha law takhluqu at-tullabu al-yawma bi akhlaqi salafina law takhluqu at-tullabu al-yawma bi akhlaqi salafina salih ma'al ulama. Dan adab duduk bersama para guru itu memuliakan dengan beradab ketika dia hadir di majelisnya. Ketika dia hadir di majelisnya, hendaknya dia menghormati majelis tersebut, majelis ilmu, majelis yang ada padanya dengan adab yang sangat mulia. Dengan adab yang sangat mulia, dengan memperbaiki duduknya, memperbaiki perawakan dia. Dia akmalut taharat, kemudian dia duduk dengan tahara yang baik, dia bersuci sebagaimana kisah daripada Imam Malik rahimahullah taala. Apabila dia ingin menyampaikan suatu ilmu, maka dia tahara dulu, dia bersuci, dia berwudu. Ini luar biasa daripada seorang dia menggunakan pakaian yang bagus. Begitulah tata cara ulama mengajarkan kita bagaimana duduk bersama para guru, atau dia duduk bersama para penuntut ilmu yang ia menyampaikan ilmu. Yang amat disayangkan sekarang ini kebanyakan daripada akhlak penuntut ilmu ini banyak yang kurang, banyak yang hilang dari perkara yang seperti ini. Banyak sekali yang kurang. Maka beliau mengatakan, ya habbada, aduhai sekiranya para penuntut ilmu sekarang ini berakhlak dengan akhlak salafus soleh, berakhlak dengan akhlak orang-orang terdahulu bersama disertai sama para ulama, maka itulah yang terbaik. Maka itulah yang terbaik. Kemudian berikutnya adalah nisbatul fadl li ahli al-fadl. Hendaknya penisbatan kemuliaan itu kepada orang yang mulia, bukan penisbatan itu kepada orang yang tidak mulia. Saya kasih contoh. Ada orang dia tidak pernah menuntut ilmu di majelis, dia cuma online contohnya. Tapi ketika ada pertanyaan-pertanyaan dia bisa menjawab. Masya Allah, dia jawab ini pertanyaan-pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya lewat apa? Lewat Google. Ya, di Google itu apa aja, dari seluruh kebaikan yang paling baik ada, dari keburukan yang paling buruk pun ada, sampai kesyirikan itu ada di Google. Iya. Dia jadi fatwa. Kemudian dia bilang, Masya Allah luar biasa ilmunya ini.
Apakah boleh dinisbahkan kepada orang tersebut? Bilang ini orang yang berilmu. Boleh tidak dinisbahkan? Enggak boleh dinisbahkan. Karena bukan dia seorang yang berilmu. Orang yang berilmu itu adalah orang yang benar-benar pernah menempuh perjalanan ilmu. Ketika ditanya, dia bisa menyelesaikan suatu masalah. Dan dia bisa mendudukan hukum-hukum yang ada. Dan adil di dalam berhukum. Itu namanya orang yang berilmu. Tapi kalau hanya copy paste, kita tidak tahu akhlaknya, bagaimana akhlaknya, belum tentu dikatakan dia berilmu. Maka tidak boleh disebabkan kepada orang yang mulia. Penisbatan orang yang mulia terhadap orang yang mulia. Wa minal adab nasabahu al-fadl li ahli al-fadl. Termasuk daripada adab itu, orang yang mulia itu menisbahkan penisbatannya kepada orang yang mulia. Walil akil ma la yarji'u al-khairu lahu in kana al-amru li ghairihi wa yaz'umu anna dhalika min juhdi wa ilmihi min fadlihi wahda wa lam yusharikhu ahadun fi hadhihi al-fa'idah. Hadha dalilun hadha dalilun wa alamatun ala muhaqi barakatil ilmi wa nau'i minal kibr wa huwa ahadu muta'alimain atau ahadu muta'alimin. Seorang yang berakal. Jadi ketika dikatakan, ada orang yang mengatakan bahwasanya tidaklah kebaikan itu tidak kembali kecuali pada dirinya. Ya, ada orang itu, wah ini karena jeripayahku, jeripayahku sendiri, atau ini usahaku sendiri untuk mendapatkan apalagi ilmu tersebut. Maka tidak ada orang-orang yang mulia kecuali apa yang aku telah dapatkan. Maksudnya untuk dia sendiri. Bukan, tidak ada penisbatan kepada orang lain. Misalnya dia mendapatkan, wah ini sebab kemuliaan ini sebabkan karena guruku, tidak. Sebab kemuliaan ini karena jeripayahku sendiri. Dia mengatakan seperti itu. Maka tidak ada seorang pun yang berserikat kepadanya dari sisi kemuliaan. Apalagi ketika seorang guru itu mentang-mentang guru murid itu belajar sama dia, muridnya sudah menjadi orang yang mulia, seolah-olah dia tetap menjadi seorang murid, padahal dia sudah menjadi seorang yang mulia. Senantiasa guru tersebut menganggap remeh dia. Ini juga keliru. Maka penisbatan ahlul fadl itu harus kepada ahlul fadl. Kemuliaan itu dinisbahkan kepada mulia meskipun dia adalah seorang murid. Seperti itu. Dan kata ini, dia tidak ada orang yang berserikat bersama dia tentang faedah ini. Maka beliau menyebutkan ini adalah dalil atau tanda-tanda daripada hilangnya barakatul ilm. Dan ini jenis-jenis kesombongan. Jenis kesombongan orang yang seperti ini, dan salah satu orang yang sok tahu, atau dari salah satu dari dua orang yang sok tahu, atau dari salah satu orang-orang yang sok tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyerupakan orang seperti ini dengan firman-Nya, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka menyukai untuk dipuji terhadap apa-apa yang mereka tidak pernah melakukannya. Mereka ingin dipuji dari seorang yang Masya Allah, seorang berilmu ini, padahal ya ilmu kayangan, ilmu yang ada di hayalan, ilmu ada di kalau media sosial itu ya, dunia maya. Ya. Seorang alim di dunia maya, tapi pas ketemu, waduh, ditanya hukum ini, hukum itu, sebentar saya cari dulu di Google. Lah, ini kalau banyak orang itu hebat di Facebook, itu banyak sekali. Semua jadi ulama. Yang ulama jadi bodoh. Ini semua jadi ulama. Yang bodoh jadi pintar pol. Ketika bertemu, ditanya hukum ini, Masya Allah, sholatnya saja, dari tata cara sholatnya saja, la haula wala quwata illa billah, banyak sekali kekurangannya. Oh ternyata seperti ini kah
muftinya daripada media sosial dunia maya. Nah kan seperti itu, maka tidak boleh dinisbahkan. Ya ini dalam ayat ini disebutkan yuhibbuna an yusafu bil fadli wa hum khilafu dzalik wa man tazayyana bilibasi ghairihi faka'annahu labisa thawbun zur. Lihat, mereka ini suka untuk disifatkan dengan kemuliaan-kemuliaan seperti itu, padahal mereka bukan orang yang mulia, sebaliknya. Dan mereka berhias dengan hiasan apa? Orang-orang yang memiliki keutamaan, dia suka berhias seperti itu. Padahal dia juga bukan orang-orang yang mulia, dia hanya berhias sebagai layaknya orang yang mulia. Seperti secara dohirnya saja, wah masya Allah bajunya luar biasa, pakai imamah, jenggotnya tebal. Seorang orang kayak guru, kayak syekh, ketika ada pertanyaan langsung dia tanya, langsung dia jawab. Nah seperti seolah-olah dia masya Allah, padahal dia tidak memiliki keutamaan. Dan seolah-olah dia itu kalau diperumpamakan, ini orang ini seperti dia berbaju tapi bajunya itu penuh dengan kotoran. Dia berbaju penuh dengan kotoran. Kata seorang penyair, dia mengatakan idza afadaka insanun bifaidatin minal ulumi fa'addaman syakruhu abada wa qul fulanun jazahullahu salihatan afadaniha wa alkil kibru wal hasada. Lihat, apabila seorang manusia itu memberikan faedah kepadamu, maka dari ilmu, maka bersyukurlah, bersyukur, dan katakan kepada fulan jazahullahu salihan, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaanmu. Dia telah memberikan faedah kepadaku, yang mana faedah tersebut menghilangkan kibr, menghilangkan kesombongan dan hasad. Karena kalau orang punya kesombongan dan hasad, selalu dia menganggap remeh daripada guru tersebut. Ini ciri-cirinya. Orang-orang yang memiliki kesombongan dan hasad, dia senantiasa itu menganggap remeh orang tersebut, dari guru tersebut. Ini sifat yang tidak akan lepas daripada penuntut ilmu sampai dia benar-benar membersihkan dari sifat kedua ini. Karena penganggap remehan dan hasad ini selalu ada, yang mana mereka benar-benar tidak ingin bersungguh-sungguh untuk menghilangkannya. Ini berbahaya bagi seorang penuntut ilmu. Kemudian beliau mengatakan wal akil man yadhkurul ulama bi jamil li'annahum warasatul anbiya wal mahyuna li sunnati nabiy sallallahu alaihi wasallam al mutabi'una li hadihi wal muttafiquna wal muktafuna atharuhu. Jadi seorang yang berakil itu selalu menyebutkan kebaikan ulama dengan baik sekali, dikarenakan para ulama itu pewaris para nabi. Mereka ini menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti petunjuk Nabi, para ulama, dan mereka menjalankan asar-asarnya, mengikuti jejak-jejaknya. Qala Imam Abu Ja'far At-Tahawi, di azan dulu ya. Di azan dulu baru selesai. Selesai ini sudah tidak ada lagi insyaallah. Allah
Qala Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala ulama'us salaf minas sabiqin wa man ba'dahu minat tabi'in ahlul khair wal athar wa ahlul fiqh wan nadar la yadhkuruna illa bi jamil wa man dzakarahum bi su'in fa huwa ala ghairi sabil. Berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala ulama-ulama salaf terdahulu dari pendahulu kita dan orang-orang setelah mereka dari tabi'in, yaitu para sahabat dan tabi'in, ahlul khair, orang-orang yang di atas kebaikan, ahlul athar wa ahlul fikhi, mereka mengikuti jejak-jejak, dan ahlul fikh, ahlun nadar, tidaklah tidaklah mereka itu disebut-sebutkan kecuali bijamil, kecuali dengan sesuatu yang baik kepada mereka. Barang siapa yang menyebut mereka dengan kejelekan, maka dia bukan di atas petunjuk yang lurus. Maka para ulama kita, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama mengikuti jejak mereka, hendaknya disebutkan kebaikan-kebaikan. Begitu juga seorang guru yang telah mendahului kita mempelajari ilmu ini, maka tidak ada yang kita sebutkan kepada dia kecuali kebaikan yang telah kita dapatkan kepadanya. Adapun ketika ada keburukan-keburukan yang ada pada dia, maka dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu antara Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita mendoakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaannya. Ini sifat seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Inilah adabnya. Begitu caranya. Jangan ketika engkau bermasalah atau terdapat masalah terhadap satu guru, langsung kau meninggalkan seperti itu saja. Tinggal dia bermasalah, tinggal deh cari guru lain. Ya kan, biasanya kita seperti itu. Terlalu cepat cepat emosi, cepat mengambil tindakan tanpa pikir panjang. Padahal kebaikan yang dia telah berikan lebih banyak kebaikannya daripada kekurangan atau keburukan dia. Saking banyaknya kebaikannya, kita menjadi orang yang baik. Apakah dengan satu kesalahan itu meruntuhkan seluruh kebaikannya? Keliru kita. Kadang kita satu kesalahannya sudah dijatuhkan habis-habis, sudah tidak ada maaf bagimu. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih pemaaf, lebih memaafkan hamba-hambanya yang melakukan dosa dan kesalahan. Bukankah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu
lebih Allah Subhanahu wa taala lebih mendahului rahmatnya daripada murkanya. Lebih mendahulukan rahmatnya daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah Subhanahu wa taala turun ketika betul-betul pada suatu negeri itu adalah negeri yang melampaui batas dan dicabut rahmat dari mereka. Ya, kata Imam Malik bin Dinar rahimahullah taala, "Ma ghadaballahu ala qaumin illa naza'a minhum rahmah." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala murka kepada suatu kaum kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat rahmat dari mereka. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih dahulu daripada murkanya. Qultu, aku mengatakan, wa ma'a dzikri al-jami' la ya'ni annana nattabi'uhum ala qawli ad-dha'if wal amali al-mukhalif lit-tanzil. Disertai dengan penyebutan ini semua, tidaklah yaitu kita mengikuti mereka dari ucapan-ucapan mereka yang lemah dan beramal dengan ucapan mereka, beramal dengan ucapan-ucapan mereka yang lemah tersebut, yang mana ucapan mereka itu menyelisih Al-Quran. Tidak. Kalau dia salah ya tetap salah, tapi dia tetap kita muliakan sebab dia kita mendapatkan ilmu. Yang terakhir adalah as-sabr ala jafati syekhi, bersabar terhadap kerasnya gurunya. Nah, ini paling terakhir ini, subhanallah. Kadang guru itu tidak seterusnya lembut. Ya, kadang guru tidak seterusnya lembut. Kadang dia suatu saat keras. Sebagian Nabi SAW keras sebagian terhadap para sahabatnya, yang memang Nabi SAW mengetahui bahwasanya sahabat ini butuh dikerasin juga, dan sahabat ini butuh dilemah lembut, dan kadang harus dia dikerasin dan kadang dilemah lembutin. Lihat ketika Mu'ad bin Jabal mengimami kaumnya, dia habis salat bersama Nabi SAW, kemudian dia kembali mengimami kaumnya. Dengan dia mengimami kaumnya pada ketika salat Isya, itu panjang dengan bacaan yang panjang. Ya, kemudian kaumnya datang kepada Nabi SAW mengadukan, ya Rasulullah, ketika Mu'ad bin Jabal itu salat sangat panjang sekali surah yang dia baca, sementara aku tidak mampu, dia punya banyak kesibukan. Maka Nabi SAW dia meninggalkan salat di belakang Mu'ad bin Jabal. Maka setelah itu dia mengadukan kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW apakah marah kepada orang tersebut yang meninggalkan salat jamaah? Tidak. Maka dia justru marah kepada Mu'ad bin Jabal sampai dikatakan, afattanu anta ya Mu'az, afattanu anta ya Mu'ad, apakah engkau ingin membuat fitnah? Ini dari kalimat fattan, benar-benar orang yang membuat fitnah, keonaran, sampai bentuk bahasa seperti itu. Ini kan keras sekali. Nah, ini terkadang seperti ini. Apa sebabnya? Ada sebabnya. Kita lihat, baca. Al-uqula'ul ladzina yasbiruna ala jafwati syekhi wal muallimi. Orang-orang yang berakal, mereka itu orang yang sabar terhadap kerasnya gurunya. Sifat keras, watak keras gurunya terhadap dia. Harus dia bersabar. Sebabnya kenapa? Faman sabara dhafara wa nala mannahu tulal umri. Barang siapa yang bersabar, maka dia mendapatkan, meraih banyak karunia yang telah dihabiskan dari usia umurnya mengambil ilmu padanya ketika dia bersabar. Wa man daqa sadrahu wa tawalla wa nafara wa lam yasbir faqad khasira. Siapa yang sempit dadanya terhadap kerasnya watak gurunya, kemudian dia berpaling dan lari dari gurunya, tidak mau bersabar, maka sungguh dia telah menjadi orang yang merugi. Menuntut ilmu ya ikhwah itu butuh kesabaran, sangat butuh kesabaran. Sabar dengan kondisi, sabar meluangkan waktu, sabar dengan kefakiran, sabar terhadap akhlak seorang guru, sabar dengan watak seorang guru yang keras. Itu sangat butuh kesabaran.
Kalau kita tidak bisa menempuh ini, kita menjadi penuntut ilmu yang gagal. Penuntut ilmu setengah-setengah. Yang setengah-setengah inilah yang banyak merusak agama. Setengah-setengah inilah yang merusak agama. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i berkata, qila li Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala. Lihat, Sufyan ibn Uyainah ini imam ahlul hadis, thiqah, hafid. Dikatakan kepada Sufyan ibn Uyainah, inna qauman ya'tunaka min aqtaril ard taqdabuhu alaihim. Bukan tukdibu alaihim. Inna qauman ya'tunaka min aqtaril ard tukdibu alaihim. Yusiku an yudhabu wa yatrukuka. Lihat, dikatakan kepada Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, sesungguhnya kaum ini, orang-orang ini datang kepada engkau dari jauh, dari penjuru dunia, dari penjuru bumi, dari ujung-ujung bumi sana, datang ke sini untuk menuntut ilmu. Sementara engkau memarahi mereka, atau taqdabuhu alaih, engkau marah kepada mereka. Khawatir-khawatir mereka ini pergi dan meninggalkan kamu. Sebabkan engkau memarahi mereka, sudah jauh-jauh datang, capek-capek. Ternyata ketika ada masalah, engkau marah-marahi mereka, diomelin lah. Iya kan? Dikatakan kepada dia, orang ini hampir-hampir mau pergi dan meninggalkan kamu. Sebab seperti itu akhlak yang engkau miliki. Faqala liqa'il, maka Imam Sufyan ibn Uyainah itu berkata kepada orang yang berbicara ini, dia mengatakan, hum hamqa id mithluk, mereka ini dungu apabila dia semisal denganmu. Iya. Benar-benar mereka ini orang dungu kalau semisal pemikiran seperti kamu ini. Disebabkan karena hanya dimarahi saja dia langsung pergi. Betul-betul kami ini dungu. Kata dia, hum hamko idan mitluk intaraku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. Iya. Mereka ini benar-benar dungu jika semisal dengan dirimu ini. Apabila mereka meninggalkan apa yang bisa memberikan manfaat kepada mereka disebabkan jeleknya akhlakku. Ya. Benar-benar ya, ini disebutkan ya. Ini mereka ini orang dungu apabila ia meninggalkan apa yang bisa memberikan manfaat kepada mereka, manfaat akhirat, manfaat yang membuat kekekalan di negeri akhirat. Subhanallah. Disebabkan karena akhlakku. Masya Allah. Apa sebabnya watak itu menjadi keras terkadang seorang guru? Fasyaikhu rubbama likathrutid dubut wa hamala hamum wa yadiku sadrahu ahyanan wa la tarukku ibaratuhu fayanfaru minhu al-ba'd wa hum ahwajun nas ilahi. Syekh itu terkadang banyak tekanan. Wajar kadang tekanan di rumah tangga, tekanan anak, tekanan istri, tekanan keluarga. Ini kan guru ini bukan satu orang yang mau diurusi, banyak orang, sudah umat yang dia urusi. Banyak tekanan orang tua kalau dia masih memiliki orang tua. Tekanan batin dia mau menikah yang kedua tapi tidak bisa. Ini kan tekanan semua. Seperti itu. Banyak sekali tekanan dan banyak kesedihan yang dia bawa, yang terkadang hatinya itu menjadi sempit. Kadang suatu hari hatinya terasa sempit sekali. Kok seperti ini ya mereka, kok seperti itu ya mereka, kok keluargaku begini ya, kok istriku begini ya, kok anak-anakku begini. Kadang itu merasa sempit dia. Kemudian janganlah engkau anggap ibarah-ibarahnya itu, jangan anggap, biarkan saja. Iya. Maka sebagian itu lari dari guru tersebut, padahal mereka itu manusia yang sangat butuh kepadanya. Padahal guru ini adalah orang yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka jangan biarkan diri kita hanya sekedar dapat pengkhabaran orang, oh dia menyimpang, dia begini, terus begini.
oh dia menyimpang, itu si fulan itu cerita dia menyimpang, dia tinggalkan gurunya, la ilaha illallah. Ini kurang bagus, tidak belajar adab. Maka oleh sebab itulah perlu kita memperbaiki diri kita. Kemudian seorang penyair itu mengatakan, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idhuma lam yukrima fasbir lidaika in ahanta tabibahu wasbir li jahlika in jafauta muallima. Ini Masya Allah, syair penyair ini bagus sekali. Apa katanya? Sesungguhnya muallim, guru dan dokter itu keduanya tidaklah bisa menyembuhkan apabila tidak dimuliakan. Seorang guru itu menyembuhkan apa? Rohani, batin. Dokter menyembuhkan apa? Fisik, tubuh. Keduanya ini tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa memberikan kesehatan apabila dia tidak dimuliakan. Maka bersabarlah terhadap penyakitmu. Apabila engkau menghinakan dokter tersebut, sabar saja. Ya kau menghinakan dia, mana mau dokternya ngobatin, ya biarkan aja. Paling bilangnya dokternya, biarkan aja mampus. Iya kan? Selalu dihinakan. Ya kalau dokternya ngomong seperti itu. Ada dokter kadang kita dapati, ada seorang ibu-ibu, ini kisah nyata, tangannya hitam di sini. Ya nggak tahu apa sebabnya, kata dokternya potong saja. Enak sekali ya, langsung main potong-potong tangan saja. Padahal masih bisa disembuhkan. Ya mungkin ada masalah atau bagaimana. Oleh sebab itulah hendaknya dimuliakan dokter tersebut. Ditahu kedudukannya. Jangan dia didebat, jangan ini. Karena dia bisa memberikan manfaat kepada manusia. Bisa kita mengambil manfaat mungkin dari sisi kesehatan. Maka bersabar atas penyakitmu jika engkau menghinakan dia. Dan bersabarlah terhadap kebodohanmu. Apabila engkau berlaku kasar terhadap gurumu. Ya senantiasa orang jahil. Mana ada mau guru bersama dengan muridnya apabila muridnya itu kasar terhadap gurunya, kan tidak mungkin. Pasti gurunya juga enggan, ogah-ogahan memberikan ilmu. Ya biarkan aja lah, biar dapat ilmu setengah-setengah, biar bodoh. Kadang gurunya sudah cuek juga, nggak mau ketemu sama dia. Akhirnya apa? Ketika gurunya ditelepon atau di SMS, di WA, gurunya nggak mau balas-balas lagi sudah. Nah, hendaknya dia memperbaiki keadaan seperti itu. Dan guru apabila dia mengetahui kekeliruannya, dia akan sadar dengan kekeliruan tersebut. Berbeda dengan seorang murid. Apabila dia mengetahui kekeliruannya, dia akan tutupin. Dan apabila dia mengetahui kekeliruan seorang guru, maka dia mencari guru yang lain. Ini kadang menjadi musibah, penyakit. Jangan, usahakan kita bersabar mengambil ilmu dari suatu guru. Nah, ini yang bisa kita sampaikan dari pertemuan terakhir, adab bersama, bagaimana kita beradab sama para ulama terhadap guru. Setelah itu tidak ada lagi yang setelahnya. Setelahnya kita akan bahas dari adabul isyrah. Ini ada madu ya. Ada 3 madu. Iya, ini pertanyaan. Apa saja daripada judul-judul yang telah kita sebutkan? Beradab sama ulama ketika begini, beradab ketika begini. Adab-adab apa saja yang kita sebutkan? Mungkin yang di belakang dulu. Ini yang sudah dapat hadiah-hadiah semua jangan angkat tangan. Hah? Mungkin di balik hijab ada yang mau jawab, ditulis. Ya. Yang lain, ada yang mau jawab yang lain? Atau ketika orang berjalan sama guru, di sebelah mana dia? Jangan anak-anak teruslah, bapak-bapaknya juga sekali. Nggak apa-apa ya, kita murojaah. Di sini tidak ada antara apa lagi namanya, orang yang ini, orang yang mulia dan orang yang tidak mulia. Kedudukannya sama.
Kita mimbabi muroja. Tidak babnya untuk apa? Melihat daripada bentuk-bentuk daripada merendahkan seperti itu. Ini babnya adalah muroja. Nah, siapa antum bapak-bapak semua kan? Yang saya mau tanya itu bapak-bapaknya yang sudah menikah. Siapa yang sudah menikah? Ketika berjalan, bagaimana beradab terhadap ada berjalan bersama guru seperti apa dia? Itu ada jawabannya. Itu apa itu? Kertas itu. Itu ambil kertasnya. Ada berjalan bersama guru. Yang sudah menikah, Yang sudah menikah kan dianggap bapak-bapak. Yang pengantin baru dianggap bapak-bapak atau belum? Ya, silakan Pak. Sebelah kanannya. Kenapa sebabnya di sebelah kanan, Pak? Kenapa? Memuliakan dia, berjalan sebelah kanannya. Kenapa sebabnya? Harus di sebelah kanan. Kenapa? Hah? Iya, dari perkataan Abu Ya'la. Kenapa seseorang disuruh berjalan di sebelah kanannya? Apa sebabnya? Tidak apa-apa dibuka catatannya, Pak. Tidak ada masalah. Apa sebabnya? Kenapa sebabnya disuruh berjalan di sebelah kanannya? Apa, Pak? Hah? Lupa. Ahsan, tidak apa-apa. Sudah benar jawabannya. Ya, disebabkan yang pertama adalah hadis Nabi SAW. Nabi SAW itu apa? Yuhibbu at-tarajjul wa tayammu fi khari kullihi. Yaitu Nabi SAW apabila menggunakan sendal itu menggunakan yang kanan dan selalu menggunakan yang kanan apabila dalam kebaikan. Dari ucapan Abu Ya'la juga menekankan bahwasanya diperbolehkan di adab seorang penuntut ilmu bersama syekhnya ketika dia berjalan di sebelah kanan. Sebabnya apa? Sebabnya apabila seorang guru ingin membuang kotoran atau membuang dahak atau ludahnya atau ingusnya, maka dia membuang di sebelah kirinya agar dia tidak terkena daripada kotoran tersebut. Nah, ini yang disebutkan oleh bapak tersebut. Ada bertanya ketika bersama dengan syekh. Adab seorang penuntut ilmu ketika berjalan dengan syekh. Hendaknya penuntut ilmu itu mendoakan gurunya. Adab penuntut ilmu ketika duduk bersama dengan gurunya. Hendaknya penisbatan itu pada orang yang mulia, bersadar terhadap gurunya. Ahsan. Masya Allah. Ini lengkap ya. Ini madu asli ya, bukan madu palsu. Yang terakhir, ayo, siapa yang mau angkat tangan? Apa syair yang terakhir? Enggak, jangan yang belum dapat hadiah. Apa syair yang terakhir? Siapa yang belum dapat madu? Yang belum pernah dapat hadiah? Itu sudah pernah dapat hadiah tadi. Antum sudah pernah dapat hadiah tak? Yang jujur. Yang belum pernah dapat hadiah. Hah? Siapa yang di antara semua yang belum pernah dapat hadiah, siapa yang paling tinggi hafalannya? Hah? Yang angkat tangan tadi. Hah? Sudah pernah dapat hadiah? Belum pernah. Berapa hafalannya? Hah? 4 juz. Ini yang paling tinggi. Hah? 5 yang paling tinggi. Siapa yang paling tinggi? 5. Itu.
Ini antum sudah pernah, jangan. Yang belum pernah, antum? Yang mana? Yang mana? Yang itu? Antum 5 juz? Hah? Iya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Antum sudah pernah dapat hadiah atau belum? Hah? Pernah? Pernah? Oh, kalau pernah janganlah. Yang belum pernah. Yang belum pernah, yang hafalannya 5 juz. Ya, antum. Coba tadi apa ininya? Bahasa Arabnya, saya mau dengar deh bahasa Arabnya. Oh, enggak tahu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia mau Bali atau bahasa Makassar? Kasih dengar saya bahasa Makassar. Saya mau dengar bahasa Makassarnya apa? Orang Makassar atau orang apa? Makassar. Coba bahasa Indonesia dulu. Hah? Pertanyaannya syair yang terakhir. Kalau enggak saya lemparkan ke yang lain. Innal mu'allima wa tabiba la yansuhani. Enggak dicatat. Siapa yang 5 juz dia catat? Siapa yang 5 juz di sini? Ini sudah pernah dapat? Sudah pernah dapat hadiah? Hah? Hah? Hadiah madu belum katanya. Wah, jangan hadiah madu. Enggak, saya orang yang tidak pernah dapat. Mau hadiah madu atau hadiah apa saja. Siapa yang belum pernah dapat hadiah? Antum? Belum pernah sama sekali? Hah? Belum pernah? Biar sarung, biar ini. Nah, belum pernah. Coba. Orang apa antum? Makassar. Coba. Bersabarlah terhadap bersabarlah terhadap penyakitmu. Oh, tidak lengkap ini. Hah? Ayo, saya mau yang lengkap. Ayo, siapa yang lagi? Siapa yang tinggi hafalannya? Yang 4 juz siapa? Siapa yang hafalannya 4 juz? Yang 5 juz? Kita muliakan orang-orang yang banyak hafalannya. Siapa dia? 5 juz? 4 juz? Hah? 4 juz? Enggak ada? 3 juz pada? Nah, 3 juz. Belum pernah dapat hadiah? Pernah? Oh, jangan. Saya enggak. Yang belum pernah? Yang 3 juz? Hafalan 3 juz? Hah? Yang 2 juz? Yang 2 juz? Jangan malu-malu. Yang 3 juz, 2 juz. Nggak ada yang 2 juz? Hah? 1 juz? Yang belum pernah dapat hadiah? Hah? Sudah pernah dapat hadiah? Belum pernah? Coba yang 1 juz. Hah? 3 juz? Ahsan, coba. Bersabarlah terhadap kejahilanmu. Jika engkau keras, kasar terhadap engkau dokter, guru lah. Orang apa antum? Hah? Hah? Pulau apa? Pulau Takalar. Oh, Masya Allah, coba bahasa Makassar dulu.
Coba yang tadi bahasa Makassar kan. Ini sudah dapat anu, saya mau dengar bahasa Makassarnya. Kita terjemahkan bahasa Makassar. Sesungguhnya guru dan dokter. Apa bahasa Makassarnya? Ya, coba kasih. Saya mau dengar. Bagaimana sih bahasa Makassar yang bagus itu? Coba. Ayo cepat, kita mau sholat. Apa? Jangan malu-malu. Loh, kita kan punya bahasa daerah sendiri tuh. Tidak masalah, coba. Kasih suaranya. Masa saya yang lebih keras suara saya daripada antum? Ya. Kasih keras. Enggak, kasih keras, kita dengar. Nah, kasih mic. Siapa yang kasih mic? Nah. Kasih keras. Yang tadi bagus. Setojeng-tojengnya apa? Iya. Terus? Coba kasih belajar setojeng-tojengnya guru wa dokter kah? Apa? Tena pun dimuliakan begitu. Ya, terus. Terus lagi. Ayo kita mau sholat ini. Sudah jam 8 ini. Hah? Dia lupa bahasanya, enggak apa-apa. Barakallahu fikum, ini hadiahnya antum. Ya, semoga Allah memudahkan kita semua. Demikian apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan, kesalahan yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kekeliruan dan kesalahan tersebut. Wa akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.